Di sudut terpencil dunia, jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah desa yang diselimuti misteri. Desa yang dulunya penuh dengan tawa dan kehidupan, kini berdiri kosong dan terlupakan. Apa rahasia gelap yang disimpan desa ini? Mengapa penduduknya meninggalkan semuanya? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui Arif, seorang penjelajah pemberani yang bertekad untuk mengungkap kebenaran. Pada pagi yang berkabut, Arif tiba di desa tersebut. Hatinya berdebar campuran antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Dengan tas ransel dan kamera di tangan, ia memulai perjalanannya melalui sisa-sisa yang menyeramkan dari apa yang dulu merupakan komunitas yang berkembang. Rumah-rumah kayu yang kini membusuk dan ditumbuhi tanaman liar seakan berbisik tentang kesedihan dan keputusasaan. Saat Arif melangkah lebih dalam, keheningan yang mencekam hanya dipecahkan oleh gemerisik dedaunan dan suara gagak dari kejauhan. Jalan setapak yang dulu dipenuhi oleh langkah kaki penduduk, kini dipenuhi oleh rumput liar dan tanaman yang merambat. Langkah kaki Arif bergema menyeramkan saat ia mendekati sebuah sekolah tua yang ditinggalkan. Jendela yang retak dan papan tulis yang berdebu menceritakan kisah-kisah masa lalu yang bahagia, kini tertelan oleh kesunyian yang menekan. Tiba-tiba, angin dingin berhembus melalui desa, mengirimkan rasa dingin ke tulang Arif. Ia memutuskan untuk menjelajahi rumah yang dulunya milik kepala desa. Saat ia masuk, udara terasa tebal dengan rasa firasat buruk. Dinding-dindingnya dihiasi dengan foto-foto pudar yang menampilkan wajah-wajah penduduk desa yang tersenyum. Kontras dengan kesunyian yang kini menyelimuti tempat tersebut. Mata Arif tertuju pada sebuah buku tua yang berdebu tergeletak di atas meja reot. Itu adalah buku harian kepala desa. Halamannya rapuh dengan usia. Dengan tangan gemetar, ia mulai membaca setiap halaman. Setiap kata mengungkapkan kisah horor. Penduduk desa telah dihantui oleh fenomena yang tak bisa dijelaskan bisikan di malam hari. Bayangan yang berkeliaran dalam kegelapan dan kutukan kuno yang membawa kematian dan keputusasaan. Saat malam tiba, tekad Arif semakin kuat. Ia memutuskan untuk bermalam di desa tersebut, berharap dapat menemukan lebih banyak petunjuk. Kegelapan seakan hidup, membungkus desa dalam selimut yang tak tertembus. Arif membuat api unggun kecil untuk mengusir bayang-bayang yang mendekat. Tetapi perasaan takut yang tak kunjung hilang tetap ada. Tiba-tiba, keheningan pecah oleh suara langkah kaki. Jantung Arif berdegup kencang saat ia berbalik, melihat sosok bayangan bergerak menuju rumah kepala desa. Dengan mengumpulkan keberaniannya, ia mengikuti sosok tersebut. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan, siapa itu? Apa yang mereka inginkan? Saat ia masuk ke rumah, sosok itu menghilang tanpa jejak. Mata Arif mencari-cari di sekitar ruangan, mencari tanda-tanda keberadaan mereka. Saat itulah ia merasakan kehadiran dingin di belakangnya. Perlahan-lahan, ia berbalik dan terkejut melihat penampakan hantu seorang wanita tua. Matanya kosong dan penuh kesedihan. Dengan suara lirih, wanita tua itu mengungkapkan sejarah kelam desa tersebut. Berabad-abad yang lalu, penduduk desa menemukan artefak kuno yang membawa kutukan jahat. Kekuatan artefak tersebut merusak hati manusia, menabur perpecahan dan keputusasaan. Penduduk desa yang ketakutan tak punya pilihan selain meninggalkan rumah mereka, meninggalkan artefak terkutuk tersebut. Akhirnya, Arif menemukan artefak tersebut tersembunyi di dalam gua yang gelap di belakang desa. Udara di dalamnya tebal
dengan energi yang menakutkan, dan artefak tersebut memancarkan cahaya yang menyeramkan. Dengan hati yang penuh kekhawatiran, Arif menggapai artefak tersebut dan merasakan kekuatan jahat yang mengalir melaluinya. Bertekad untuk mematahkan kutukan itu, Arif membawa artefak tersebut keluar dari desa. Namun saat ia keluar dari gua, pemandangan yang mengerikan menyambutnya. Desa yang kosong kini penuh dengan roh-roh pendendam. Mata mereka berkilat dengan kebencian. Udara dipenuhi dengan jeritan mereka yang penuh penderitaan. Sebuah simfoni derita yang mengancam menenggelamkannya. Mengumpulkan seluruh keberanian, Arif mengangkat artefak tersebut tinggi-tinggi dan memanggil roh-roh itu untuk menyaksikan akhir dari penderitaan mereka. Cahaya artefak semakin terang, dan dengan kilatan yang menyilaukan, artefak itu hancur menjadi ribuan keping. Roh-roh itu bebas dari kutukan mereka, mulai menghilang. Jeritan mereka menghilang dalam malam. Saat cahaya fajar pertama menyinari Cakrawala, desa itu mulai berubah. Kehancuran dan kesunyian menghilang, digantikan oleh kehidupan yang penuh warna. Penduduk desa kini bebas dari kutukan. Kembali ke rumah mereka, wajah mereka dipenuhi dengan lega dan kebahagiaan. Di tengah desa berdiri sebuah pohon tua yang bengkok. Cabang-cabangnya berpilin seperti jari-jari kerangka yang menjulur ke langit. Konon, pohon ini telah menyaksikan banyak pertemuan dan perayaan. Arif duduk di bawah bayangannya, merasakan energi aneh yang memancar dari tanah. Ia membuka buku catatannya dan mulai menuliskan apa yang ia amati. Arif berdiri di tengah desa, lelah tetapi menang. Pencariannya telah membawa kedamaian bagi jiwa yang tersiksa dan mengembalikan desa ke kejayaannya. Saat ia menyaksikan penduduk desa bersatu kembali dan membangun kembali desa mereka, Arif merasakan kepuasan yang dalam. Kutukan telah dipatahkan dan desa itu hidup kembali.